Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik. Jadi, untuk melanjutkan konten edukasi AC, hari ini gua mau bahas lagi-lagi soal inverter. Kenapa? Karena memang inverter tuh AC-nya bisa menghemat pengeluaran kalian ya listrik bulanan ya. Jadi memang selalu gua mau bahasnya lebih banyak tentang AC inverter gitu ya. Karena kalau AC non inverter apa yang mau dibahas gitu ya, cuman bisa nyala mati udah gitu aja, wattnya cuma satu, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa naik, nggak bisa turun segala macam gitu ya. Jadi kalau ada AC inverter itu kan wattnya bisa naik bisa turun ya. Nah, hari ini gue mau membahas khusus tentang AC inverter nih ya. Setiap brand itu punya AC inverter ya, dan beberapa brand inverternya nggak cuma satu. Ada inverter yang murah, inverter yang sedang, inverter yang mahal gitu ya. Nah, bedanya apa sih? Kan inverter tujuannya kan buat menghemat listrik ya guys ya. Bedanya apa inverter yang murah sama inverter yang mahal gitu ya? Kita akan bahas tuntas pokoknya hari ini ya gitu. Gua nggak akan ngejelekin merek apapun. Gue cuma ngebahas bedanya apa nih antara inverter murah sama inverter mahal di brand secara general. Oke, kita mulai ya guys ya. Gini, jadi inverter itu memang tujuannya diciptakan untuk menghemat pengeluaran listrik kalian ya. Karena kalau suhu yang diminta di remote sudah mendekati suhu realnya ruangan, itu biasanya wattnya akan turun ya. Bisa turun nggak sampai ke watt minimum, bisa ya bisa nggak, itu ada videonya tersendiri. Kalian bisa nonton cara membaca wattnya AC inverter dan juga penjelasan mengenai CSPF guys gitu ya. Nah, jadi satu brand nih misalnya Daikin ya, tiga sih sebenarnya ya yang dijual saat ini ya guys ya. Yang dua buatan Indonesia, yang satu diimpor dari Thailand ya. Yang dari Indonesia ada FTKE beta inverter sama FTKH alpha inverter dan Zeta FTKZ ya. Itu yang masih diimpor dari Thailand. Yang dua ini dibuat di Indonesia. Oke. Nah, dari tiga ini dulu deh. Kita ngomongin brand Daikin dulu ya. Nanti kita akan ngomongin brand lain ya. Di Daikin itu kan ada tiga tipe nih. Alpha inverter beta inverter FTKE, alpha inverter FTKH, dan zeta inverter FTKZ. Ya, yang FTKE paling murah harganya, FTKH di tengah, FTKZ di yang paling mahal ya. Harganya cukup bikin melotot guys ya, 1 PK 11 juta lebih gitu ya. Yang FTKE, FTKH sama FTKZ, yang FTKE yang paling murah ya. Kenapa dia yang paling murah? Biasanya nih guys, ini biasanya in general ya, biasanya inverter yang lebih mahal itu lebih hemat listrik dibanding inverter yang lebih murah. Oke, biasanya in general inverter yang lebih mahal CSPF-nya lebih tinggi dibanding inverter yang lebih murah. Oke, kalau fitur tentu saja ada perbedaan juga, tapi karena kita tujuannya beli inverter itu adalah mau hemat listrik, jadi kita kan yang paling penting adalah kehematan listriknya itu sendiri guys ya. Nah, bisa diukur dengan nilai CSPF ya. Kalau belum nonton video yang cara baca buatnya inverter, ditonton dulu. Itu di situ dijabarkan semua tuntas cara bacanya dan CSPF itu apa dan cara bacanya bagaimana, gimana cara ngelihatnya juga di mana. Ada semua di websitenya Kementerian SDM ya. Oke, jadi kalau di Daikin sendiri ada 3 model, FTKE, FTKH, FTKZ. Semakin mahal, CSPF-nya semakin tinggi. Oke, yang 1 PK, contoh 1 PK aja paling gampang deh ya. Yang FTKE 25 itu 4,66 CSPF-nya, yang FTKH 25 7,17, yang FTKZ 25 Zeta 8,21 ya. Jadi we pay more, kita bayar lebih mahal mendapatkan hemat listrik yang lebih banyak gitu ya. Tentu saja fiturnya juga berbeda ya. Yang FTKE dibanding FTKH tentu saja fiturnya lebih banyak FTKH. Dari FTKH ke FTKZ sorry Pak Unggul. Cuman dari FTKH ke FTKZ fiturnya FTKH sama FTKZ, bahkan ada fitur yang nggak ada di FTKZ tapi ada di FTKH gitu maksudnya. Termasuk evaporatornya sudah bluefin, U-band-nya udah di coating grey resin gitu ya. Kalau di FTKH ya, di FTKZ kan belum ya. Cuman ya itu terlepas dari itulah guys ya. Memang rata-rata AC yang flagship-nya dari brand yang diimport utuh dari luar negeri, bukan yang dibuat di Indonesia, biasanya memang EVAP-nya nggak biru-biru tuh. Ya, ini ngomongin Daikin, Panasonic gitu ya. Jadi kayak Panasonic juga, inverternya yang lokal punya, yang buatan lokal,
itu evapnya udah biru, sedangkan yang dari Malaysia diimpor itu malah belum biru evapnya gitu ya. Tapi memang kalau di luar negeri nggak terlalu banyak yang gitu-gitu sih guys, yang di kasih coating gitu katanya orang Papa Mai sendiri, Panasonic Malaysia ya, dari pabrik juga waktu datang ke tokonya kami juga dia juga bilang kenapa ya orang-orang pada sibuk ngurusin coating-coating biru ya katanya gitu ya. Di Malaysia tuh AC-AC yang dijual di sana nggak ada tuh yang dikasih coating-coating, nggak ada masalah juga kok, dia bilang gitu kata dia gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau di sini mungkin kan agak berbeda gitu guys ya. Jadi in general beli inverter lebih mahal, lebih irit listrik. In general, nggak semua begitu guys ya. Apa namanya? Karena kalau di Green ya, di Green juga ada 3 ya. Ada F1S, ada F5S, ada Airy ya. F1S sama F5S itu agak unik guys, karena CSPF-nya keduanya mirip-mirip. Nilainya mirip-mirip gitu ya, nggak satu jauh lebih gede. Gua ambil contoh nih ya, gua buka website Kementerian SDM aja langsung ya. Sebentar ya, nyontek dulu. Ya, kalau F5S nih guys ya, F5S itu 1 PK09, F5S itu CSPF-nya adalah 5,22 ya. F5S, kalau F1S itu dia punya 09 F1S CSPF-nya 4,57. Bagusan F5S, karena memang F5S juga lebih baru, tapi secara harga kalau gua nggak salah F1S lebih mahal guys, gitu maksudnya ya. Jadi ya ini anomali seperti ini memang ada gitu ya. Mungkin waktu itu F1S generasi lama jadi harganya masih mahal mungkin karena Gree import ke Indonesia juga belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan karena Gree laku banget gitu ya, jadi mungkin mesennya bisa lebih banyak dari China, jadi harganya pun bisa ditekan gitu ya. Dan juga Gree juga ada beberapa yang, bukan ada beberapa sih, yang N1A kan juga sudah dibuat di Indonesia gitu ya. Jadi harusnya sih mungkin bisa menekan harga juga gitu guys ya. Gitu. Kalau fitur juga F1S, F5S kurang lebih sama fiturnya gitu ya. Bedanya kalau di Airy kan memang CSPF-nya tinggi gitu ya. Gue contek lagi ya. Airy. Nah, Airy itu 1 PK, CSPF-nya 6,23 gitu ya. Jadi memang lebih mahal, tapi lebih tinggi CSPF-nya gitu, oke? Terus kita ngomongin Panasonic nih misalnya nih ya, Panasonic. Nah, Panasonic itu agak lain, agak lain, bukan film ya, agak lain. Kenapa? Karena dari dia kan inverternya ada 4 ya, ada 4 yang dijual saat ini di Indonesia ya. Ada YU BKJ, Ecolite Inverter, ada PU, Standard Inverter, RU, Deluxe apa kalau nggak salah ya, PU AKJ, RU AKJ, sama Premium Inverter kalau nggak salah. Bukan, gue nggak tahu nama sebutnya Deluxe Premium, gue nggak tahu. Kita ngomongnya berdasarkan tipenya aja guys ya, biar gampang ya. Jadi ada Ecolite Inverter, ada YU BKJ, ada PU AKJ, RU AKJ, sama XU XKP. Harusnya XU AKP, tapi tidak jadi diimpor, padahal sudah masuk di websitenya Kementerian SDM, sudah ada. Dan CSPF membaik sebenarnya ya, tapi tidak jadi diimpor, nggak jadi dimasukkan ke Indonesia. Jadi yang dijual di Indonesia masih tipe XU XKP ya. Semoga tahun depan gosipnya mungkin XU mau dibuat di Indonesia. Jadi nanti tahun depan kemungkinan besar namanya jadi XU BKJ gitu ya. Kembali lagi, kalau Panasonic agak lainnya kenapa? Karena memang antara YU BKJ, PU AKJ, dan RU AKJ itu tiga-tiganya menggunakan kompresor yang sama. Ya, kompresornya sama gitu ya. Jadi antara 3 ini kalau beli harganya lebih mahal karena ada fitur yang nggak ada dipunyai di yang tipe lebih murah gitu ya. Kalau di YU BKJ seperti videonya udah gue bahas juga, itu kan yang bagian di coating cuman yang U-band-nya aja di coating biru, evapnya masih polosan silver gitu ya. Jadi itu istilahnya dikurangi lah gitu ya, maksud dihemat supaya harganya bisa lebih murah gitu ya. Kalau di PU sama RU bedanya kan yang RU ada Nano EX-nya ya, ada Smart Cleaning on Demand-nya juga. Ya, harusnya di XU AKP juga ada, tapi karena tidak dimasukin, jadi XU XKP nggak punya fitur smart, smart, bukan smart, apa tadi namanya lupa gue. Ada fitur namanya Smart Cleaning on Demand gitu ya.
Terus ada Nano EX-nya juga. Nano EX-nya sudah generasi 3. Sudah Nano EX-nya generasi 2 ya, yang ada di RU AKJ sama dengan yang di XU XKP ya. Sebenarnya kalau XU AKP masuk itu Nano EX-nya sudah generasi 3 bahkan. Lebih bagus lagi ya, jumlah ionnya berlipat-lipat lebih banyak dibanding yang generasi 2 seperti yang digunakan di XU XKP sama RU AKJ ya, gitu ya guys ya. Nah, kalau Panasonic memang agak lain nih. Jadi kalau beli YU, BKJ, PU AKJ, dan RU AKJ itu konsumsi listriknya akan persis sama. Kenapa? Karena CSPF-nya sama, menggunakan kompresor yang sama gitu ya. Panasonic jelek dong? Enggak, yang bilang jelek enggak ada gitu ya maksudnya. Jadi karena memang sudah build quality-nya sudah sudah terkenal dari dulu gitu ya. Panasonic tuh bandel gitu ya. Nggak pernah macam-macam rusak macam-macam tuh jarang ya. Eva bocor pasti ada gitu ya, cuma nggak pernah punya rusak-rusak kayak PCB jebol gitu, nggak pernah ketemu guys gitu ya maksudnya. Jadi emang lumayan tangguh lah gitu ya untuk AC-AC Panasonic sendiri gitu ya. Jadi antara YU, PU, RU itu kan menggunakan kompresor yang sama ya. Jadi kalau 1 PK, YU 9 BKJ atau PU 9 AKJ atau RU 9 AKJ itu CSPF-nya 4,78 ya. Gitu, masih 4 bintang ya, belum mencapai 5 gitu ya. Kalau yang 5 bintangnya ada di XU XKP. Dia punya CSPF sudah 5,3 ya, XU 10 XKP ya. Jadi lebih irit dibanding pakai YU, PU, dan RU karena ketiganya menggunakan kompresor yang sama gitu ya. Cuma berbeda di fitur-fiturnya aja gitu ya. Jadi kalian bisa memilih nih mau pakai AC yang mana gitu ya. Oke, jadi antara yang Panasonic, Daikin, GRI, terus Aqua juga ada ya guys ya. Inverter yang murah sama inverter yang mahal kan VSW. Itu juga kompresornya beda dan dia punya CSPF lebih tinggi gitu ya guys ya. Nih kalau kita lihat VSW-nya Aqua juga ya. Loh, nggak ada. Salah tulis gua. VSW. Ya ampun. Oke, kalau VSW Aqua ya 1 PK ya, dia punya CSPF juga 5,4 ya. Cukup tinggi, lebih tinggi dari XU XKP malah ya. Cuma memang Aqua juga agak lain guys. Karena 1 PK-nya sama 2 PK-nya VSW ini juga fiturnya berbeda, padahal tipe AC-nya sama-sama tipe VSW, tapi yang 1 PK dan 2 PK beda. Yang 2 PK jauh lebih lengkap fiturnya dibanding yang 1 PK ya. Yang 1 PK nggak ada fitur buat ngatur kelembapan kayak ada di 2 PK, dan nggak ada fitur mata yang bisa ngedeteksi manusia. Itu dua-duanya tersedia di VSW yang 2 PK, tapi tidak tersedia di VSW yang 1 PK gitu ya. Jadi makanya tadi gue bilang in general ada seperti itu, tapi ada beberapa kasus-kasus tertentu memang yang kasus-kasus tertentu yang walaupun di tipe yang sama tapi fiturnya bisa beda gitu, kayak di Aqua ini gitu ya. Terus Samsung nih, kita ngomongin nih. Samsung dia inverternya juga ada 2 ya. Ada WinFree Lite dan WinFree Ultra. Oke. WinFree Lite dan WinFree Ultra juga kompresornya berbeda, CSPF-nya juga gedean yang Ultra gitu ya. Selain fiturnya jauh lebih banyak juga di Ultra, seperti ada PM1 filter gitu ya. Yang di WinFree Lite kan nggak ada gitu ya. Terus dia punya softwarenya kan bisa connect wifi ya. WinFree Lite juga bisa connect wifi, tapi WinFree Lite tidak punya fitur energi monitoring ya, yang bisa ngecek konsumsi daya real time. Itu di WinFree Lite nggak ada, di WinFree Ultra ada ya. Kalau WinFree Ultra itu kalau WinFree Ultra ya HR10BY FAN ya, dia punya CSPF itu 5,22 ya. Jadi kurang lebih sama hematnya dengan XU10, tapi punya beberapa fitur yang di Panasonic juga nggak ada gitu ya, di Aqua apalagi gitu ya, karena yang 1 PK lebih sedikit fiturnya dibanding yang 2 PK untuk tipe VSW yang flagshipnya dia ya guys ya. Nah kalau di WinFree Ultra sendiri kan dia punya CSPF kan lebih gede gitu maksudnya ya guys ya gitu. Apalagi yang WinFree Lite tuh sebenarnya nggak jelek loh guys, karena WinFree Lite juga CSPF-nya 5,15, beda dikit sama yang WinFree Ultra. Memang lebih irit WinFree Ultra, tapi nggak banyak banget gitu bedanya gitu ya antara WinFree Lite sama WinFree Ultra. Dia bedanya lebih di fitur-fiturnya sih guys ya. Ada energi monitoring sih, terutama sama filter PM1 yang udah gue bahas juga di video Samsung. Nanti coba ditonton aja guys ya, udah 15 menit udah cukup.
Pokoknya gue bahasnya AC yang gue jual aja ya guys ya gitu. Jadi gue nggak bakal ngomongin tipe-tipe merek lain gitu ya. Cuman intinya secara general kalau beli inverter lebih mahal di merek yang sama ya, di merek yang sama, tipe yang lebih mahal itu biasanya CSPF-nya lebih tinggi ya. Kalau fitur biasanya memang udah pasti lebih bukan biasanya, sudah pasti lebih banyak fitur yang inverter lebih mahal dibanding inverter lebih murah. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah CSPF-nya sendiri guys, tingkat kehematannya guys ya gitu. Karena kadang-kadang fitur itu banyak yang disediain tapi kita nggak pernah pakai juga guys gitu kan. Tapi kalau hemat listriknya kita pasti ngerasain banget kan karena memang AC-nya dipakai terus gitu tiap hari gitu ya guys ya. Jadi semoga dengan edukasi ini kalian jadi tahu ya kenapa sih inverter itu ada tipe murah, ada tipe mahal gitu ya. Bedanya apa ya? In general memang selalu pokoknya lebih mahal itu CSPF-nya lebih tinggi gitu. Di Panasonic walaupun agak lain, tapi kan memang tipe flagship-nya dia kan XU kan memang lebih tinggi CSPF-nya kan guys ya dibanding yang Trio, YU, PU, RU itu gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi memang ya tetap bener lah lebih mahal CSPF lebih tinggi gitu ya. Jadi kita mesti lebih smart lagi juga sebagai konsumen, kita mesti lebih banyak belajar lagi, kita juga mesti lebih banyak tahu lagi gitu ya. Terima kasih kalian udah mau dengerin gue ngoceh-ngoceh ya. Ditunggu konten-konten selanjutnya, pasti akan terus gue bikin dan kalian akan semoga kalian juga bisa mendapatkan suatu hal baru gitu ya. Gue nggak mau menggurui tapi gue cuma mau share aja pengalaman ini dan pengetahuan ini supaya kalian lebih ngerti nih. Jadi kalau beli AC itu nggak cuman nggak gampang dibohongi gitu ya sama oknum-oknum penjual yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Dan gue maunya tuh kalian tuh ngerti gitu. Kenapa mesti beli inverter dan beli inverter yang mana? Kenapa mesti beli tipe ini? Kenapa mesti beli tipe itu? Gitu ya. Gue nggak ngomongin soal budget ya guys ya. Kalau budget itu ada di tangan kalian. Jadi mau beli merek apa terserah kalian. Mau CSPF-nya bagus, mau CSPF-nya kurang, segala macam itu semua keputusan ada di tangan kalian ya. Gue nggak memaksa kalian membeli satu merek tertentu dan gue juga nggak jelek-jelekin merek tertentu. Gue cuma baca dan menjelaskan apa yang ada di pasaran saat ini untuk tipe inverter gitu guys ya. Terima kasih banyak udah nonton ya guys ya. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, di share juga kalau kalian merasa bahwa konten-konten seperti ini berguna juga buat orang-orang yang belum ngerti ya. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Kalau mau beli AC-nya, belinya di toko kami bisa. Semua link ada di deskripsi ya. Ada Tokopedia, Shopee, apalah segala macam semua ada di deskripsi, dibaca aja. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, thank you guys ya. Bye-bye.